Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga teriring rasa syukur kita haturkan dan kita persembahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allahu Rabbul Alamin, Allah Al-Mun'im, yang telah memberikan kita segala macam nikmat, segala macam rezeki, baik rezeki lahiriah maupun rezeki batiniyah, sehingga kita semuanya bisa hadir pagi hari ini. Selain menunaikan perintah Allah, sekaligus kita menambah ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah ilmu terkait dengan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan jahiliyah, ya, dalam keadaan yang tidak mengenal baik dan buruk, samar baik dan buruk itu. Akan tetapi dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, dan menguatkan sisi-sisi kebaikan kita, sehingga kita kemudian bisa istiqomah, bisa yakin di jalan kebaikan, tidak ragu-ragu lagi. Alhamdulillah. Kita haturkan pula terima kasih, syukur kepada DKM Masjid dan juga kepada para sesepuh lingkungan yang telah mengizinkan ta'lim kita pada pagi hari ini, dan juga kepada para donatur, kepada para muhsinin, orang-orang baik, para dermawan yang ikut mensupport kegiatan taklim kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan rezekinya, keluarganya, dan kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur mengenai ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kita penting membahas ya ayyuhalladzina amanu? Ya, karena ini jelas panggilan buat kita. Ya, panggilan buat kita. Kalau kita dipanggil sama Allah, sama seseorang gitu kan, maka kita lebih tertarik gitu, dibandingkan kalau panggilannya itu umum. Ya ayuhan nas itu kan umum, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu khusus buat kita. Kaitannya ini sekarang kita bahas
sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Sekarang kita sampai kepada Al-Baqarah 254. Sebelumnya, pada ayat sebelumnya Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah dengan kafah, dengan keseluruhan ya. Tanpa pilih-pilih kita mengamalkan perintah Allah. Lalu di ayat yang akan kita bahas sekarang, Allah perintahkan kita kepada satu amalan, satu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian rezeki-rezeki yang kami telah berikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayyatiya yaumun, datang suatu hari, la bay'un fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan atau kekasih, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir pada hari itu humul zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita bahas sekarang dari sisi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Penjelasannya adalah inna ma'na hadzal nida ayyuhal qari'ul karim huwa anna Allah tabaraka wa ta'ala nada ibadahul mu'minina bihi wa biliqa'ihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa qada'ihi wa qadarihi. Bahwasanya makna panggilan ini, wahai para pembaca yang mulia, annallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memanggil para hambanya yang beriman kepadanya, beriman kepada liqa'ihi, hari pertemuannya. Maksudnya hari pertemuannya itu hari apa? Hari akhirat ya. Kan nanti kita di akhirat, Pak Bu, semua ini kita akan semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketemu nanti dengan pencipta kita. Sebenarnya kita di dunia ini setiap hari pun ketemu ya. Karena katanya Allah Subhanahu wa taala kan dekat. Ya. Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qaribun, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Kalau dekat berarti kita tiap hari ketemu dong sama Allah, kan dekat. Kayak kita nih berdekatan dengan tetangga kita, atau jangan tetangga lah, orang satu keluarga dalam keluarga kita, itu kan dekat banget tuh. Ya, istri dan suami kita, anak-anak kita, itu kan orang terdekat, paling dekat kepada kita. Ketemu tiap hari, betul nggak? Ketemu tiap hari. Maka fa inni qarib, Allah itu dekat. Sebenarnya kita tiap hari ketemu sama Allah, ya, ketemu sama Allah. Men kita nggak sadar gitu kan? Kita nggak sadar tiap hari ketemu sama Allah. Ya. Ibarat orang, mohon maaf, matanya masih buta gitu kan. Karena dia buta matanya, kalau sama keluarga sih dia sadar ketemu tiap hari. Tapi ketika dia keluar rumah, karena dia buta, dia nggak sadar ketemu sama tetangganya itu. Ya, tetangganya di depannya lewat, dia nggak sadar karena dia buta. Begitu juga kita ini, buta ini. Allah Subhanahu wa taala dekat. Tapi karena kita nggak merasa dekat dengan Allah, kita nggak sadar setiap hari ketemu sama Allah. Nggak sadar kita. Nah nanti bertemu secara fisik nanti di akhirat. Baru semua manusia benar-benar melek, dibikin melek sama Allah Subhanahu wa taala.
baru sadar ketemu sama Allah. Makanya kematian itu kalau bagi ahli hikmah itu berpindah dari kematian kepada kehidupan. Orang menganggap mati itu kematian, tapi bagi ahli hikmah mati itu justru kehidupan. Di dunia ini kita ini nggak sadar, buta kita ini, nggak sadar. Justru ketika mati baru kita sadar. Mati baru kita sadar. Jadi wabiliqaihi, orang-orang yang yakin beriman kepada hari pertemuan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman yakin nanti ketika setelah kita mati akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun orang-orang beriman lebih yakin lagi sebenarnya di dunia ini pun kita ini bertemu dengan Allah. Bahkan menyengaja bertemu dengan Allah dalam ibadah sholat. Dalam ibadah sholat kita kan menyengaja sebenarnya bertemu dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Kita bertemu dengan Allah, sengaja kita bertemu dengan Allah ketika sholat. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Kita sengaja ketemu dengan Allah. Ini orang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, boro-boro dia sadar ketemu Allah, boro-boro dia sengaja, ya kan? Dia benar-benar buta, nggak sadar. Wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa qadaihi wa qadarihi, dan menyempurnakan rukun imannya dengan iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikatnya, iman kepada qadha dan qadar. Ini makna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menyempurnakan rukun imannya. Nadahum bi'unwanil iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan judul iman, Kita kan punya judul masing-masing, Pak. Kita punya judul masing-masing. Ada yang judulnya misalkan ketua RT, jadi dipanggil dengan wahai Pak RT gitu. Kalau di rumah kita punya judul yang beda lagi. Meskipun di luaran kita Pak RT gitu, meskipun di luaran kita adalah kepala sekolah, meskipun di luaran kita anggota DPR, kalau di rumah kita ini Pak kita ini laki dari bini kita, Meskipun di luar kita dihormati, tapi di rumah bini kita, kalau bini kita minta terus kita nggak turutin, ngambek tuh bini kita. Jadi di rumah itu bini kita bisa lebih berkuasa daripada kita itu. Karena di rumah kita judulnya beda, Di rumah kita judulnya bukan bos, bukan apa, bukan. Di rumah kita judulnya pemberi nafkah buat anak dan istri kita. Dituntut tuh kita sama istri kita untuk memberi nafkah. Jadi judulnya beda. Nah, di sini kita ini dipanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi judulnya kita ini seorang mukmin. Seorang mukmin. Berlakulah kita, posisikanlah diri kita sesuai judul kita masing-masing. Kalau lagi dipanggil orang beriman, jangan kasih judul kita yang mentang-mentang kita ini anggota DPR misalkan. Oh, ini kan anggota DPR gitu. Kita ini beda dengan yang lain. Tidak. Kalau dipanggil dengan judul iman, kita sama dengan yang lain. Dengan orang-orang beriman yang lain sama. Bahkan seorang Rasul, kalau dipanggil judulnya ya ayyuhalladzina amanu, nurut. Walaupun dia Rasulullah. Maka dalam hadis kan dikatakan, sesungguhnya para Rasul itu diperintahkan dengan perintah yang sama dengan orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman diperintahkan untuk makan yang halal, Rasul juga diperintahkan untuk makan yang halal. Ada dalam satu hadis arba'in begitu. Jadi judulnya sama, walaupun misalkan dia seorang Rasulullah, kalau judulnya ya ayyuhalladzina amanu dipanggil dengan orang yang beriman, maka seorang Rasul pun nurut.
Ya, jangan mentang-mentang dia Rasul, saya ini kan Rasul, Rasulullah gitu. Enggak. Kalau judulnya ya ayyuhalladzina amanu, judulnya dipanggil dengan panggilan mukmin, maka sama posisinya. Ya, kita juga sama posisinya, semua sama. Ya. Li'annal mu'mina hayyun yasma'u nida' wa yujibu da'i lima da'ahu min ajlih. Karena seorang mukmin itu hidup, ya, hayyun, seorang mukmin itu hidup. Ya, ini bedanya orang mukmin tadi kan, ya, ibaratnya kalau orang yang tidak mukmin itu kayak buta, gitu. Tidak hidup. Tapi seorang mukmin itu hidup. Yasma'u nida, menyadari panggilan Allah, mendengar panggilan Allah. Wa yujibu da'i lima da'ahu min ajlih, dan merespon panggilan. Siapa yang memanggil? Allah. Dia respon, dia tahu karena dia mukmin, dia merasa dipanggil. Kalau orang tidak mukmin, orang tidak beriman, ya nggak merasa. Ya. Makanya perintah sholat, perintah puasa, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Yang tidak merasa beriman, yang tidak merasa dipanggil, ya. Tidak merasa dipanggil sehingga tidak merasa perlu untuk merespon. Ya. Sholat Jumat misalnya, ya. Apa ada undang-undang yang mewajibkan untuk sholat Jumat? Anda enggak? Enggak ada. Apa ada peraturan yang mewajibkan untuk sholat Jumat, dan kalau tidak sholat Jumat dikasih denda? Ya. Denda 50.000 misalkan bagi yang enggak sholat Jumat. Ada enggak? Enggak ada. Terus kenapa orang-orang pada datang itu sholat Jumat? Lagi kerja, lagi ada di jalan, ada azan manggil, mampir, melipir. Bahkan sebelum azan manggil, lihat jam udah 11:30 nih, buru-buru nyari masjid terdekat, ya, samperin, datang sholat Jumat. Ya. Itu karena iman. Ya. Nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada dendanya, tapi dipanggil untuk datang sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Wahai orang beriman, kalau dipanggil untuk datang sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah memenuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya, maka kita lihat orang yang lagi jaga toko, tokonya ditutup, bahkan ada yang sengaja kalau hari Jumat itu ditutup tokonya. Ya, sengaja karena memang mau menunaikan perintah Allah. Lagi di jalan, lagi naik motor, ya, lihat jam udah 11:30, langsung cari masjid terdekat mana nih, mampir gitu. Ya. Itu karena panggilan Allah. Ini mukmin itu hayyun, ya. Hidup hatinya, merasa terpanggil dengan panggilan Allah, merespon panggilan Allah. Itu mukmin. Wa huna nadahum. Nah, dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka liya'murahum bil infaq, untuk memerintahkan mereka infak, berinfak. Jadi judulnya adalah mukmin, kemudian isi perintahnya adalah infak. Kalau ibarat surat misalkan, kepada yang terhormat orang-orang yang beriman, perihal seruan berinfak, gitu. Ibaratnya gitu kalau dalam surat, ya. Ai infaqul mali haitsu tu'inul infaq, yaitu menginfakkan harta, ya, untuk menginfakkan harta. Infak ini kan Pak Bu, ya, yang namanya infak itu artinya menyalurkan atau membelanjakan, menafkahkan infak. Makanya antara infak dengan nafkah itu memiliki kata dasar yang sama. Ya, nun fa qaf gitu. Sama. Nafkah artinya membelanjakan. Infak artinya juga sama, membelanjakan. Cuman kan kalau membelanjakan itu atau menyalurkan itu kan ada darinya dan ada untuknya. Ya. Membelanjakan dari mana? Posnya. Kemudian untuk kemana?
Jadi jelas gitu. Nah dalam ayat ini nggak jelas itu untuknya apa. Jadi ayat ini kan cuma bicara ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfakkan, infakkanlah. Infakkan untuk kemana? Untuk kemananya nggak jelas. Ya. Untuk kemananya nggak jelas. Maka di sini ahli tafsir ya masukkan itu. Maksudnya adalah anfiqu fi sabilillah. Belanjakanlah atau infakkan fi sabilillah, untuk jalan Allah. Fi sabilillah. Karena nggak mungkin Allah nyuruh berinfak fi sabili syaiton, untuk jalan-jalan setan. Mungkin nggak? Ya enggak lah. Kan Allah yang merintahkan berinfak, Allah merintahkan keluarkan harta, pasti keluarkan harta fi sabilillah, untuk jalan Allah, bukan jalan setan. Ya. Apa saja infak di jalan Allah itu? Wa dzalika kal jihad fi sabilillah. Infak di jalan Allah itu adalah seperti berinfak untuk jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada jihad ya, seruan jihad, maka pasti yang nama jihad itu butuh modal. Kalau zaman dulu modalnya itu minimal kalau mau jihad itu kan perjalanan jauh, ya harus punya kuda lah. Jalanan jauh ini. Kalau jalan kaki menuju medan jihad, ya sampai medan jihad udah capek, ya kan. Udah gitu lawan pasukan-pasukan berkuda, kalah. Jadi naik kuda diantem-antemin aja tuh yang di bawah, ya kan. Kalah udah. Harus punya apa lagi? Panah. Ya. Dan semua itu butuh modal, ya kan, butuh modal. Maka berinfak untuk modal jihad fisabilillah. Wasaddi hajatil fuqara'i wal masakin, dan untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin. Ya. Ini juga infak fisabilillah. Maka alhamdulillah kalau sekarang itu masjid punya program Jumat Berkah, ya. Alhamdulillah, ya minimal seminggu sekali ya. Seminggu sekali orang fakir miskin itu nggak mikirin buat makan. Ya. Minimal, kan kesian ya. Tiap hari dia udah berjuang nih, ya, cari duit yang kadang-kadang nggak ketutup ya. Kadang-kadang ya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ya. Besar pasak daripada tiang. Ya minimal seminggu sekali pengurus masjid DKM punya kepikiran untuk supaya orang-orang fakir miskin nggak mikirin makan, ya. Karena itu kan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar banget makan. Alhamdulillah ada program Jumat Berkah, program-program yang lain, data ya orang-orang miskin, fuqara di sekitar kita, kemudian berikan pelatihan-pelatihan misalkan ya, supaya mereka bisa punya peluang-peluang mencari rezeki lebih banyak, gitu. Nggak cuma ngandelin fisik, ya kasih modal supaya bisa dagang, gitu kan. Kasih motor supaya bisa ngojek, gitu. Itu wasaddi hajatil fuqara'i wal masakin. Wa ka'idadil uddati lil jihad, dan seperti menyiapkan perbekalan untuk jihad. Tadi udah ya. Ngasih kendaraan, kuda kalau zaman dulu ya, untuk bekal jihad. Ya kalau pencari nafkah kan jihad juga itu. Ya. Mencari nafkah untuk keluarga jihad juga. Kalau orang nggak mampu, nggak punya modal buat berjihad, ya, kasih. Ya. Itu juga infak fisabilillah. Ya. Ada juga yang punya program itu, servis motor gratis. Ya. Ada juga yang punya program gitu. Nah, jadi jamaah masjid yang dia memang dari golongan fuqara wal masakin dikasih voucher untuk servis motor. Nah, itu lumayan membantu. Ya. Karena kadang-kadang ya buat sekedar ganti oli aja nggak punya duit. Ya. Buat sekedar ganti oli 70.000, 50.000, kadang-kadang nggak punya duit. Ya. Nah masjid bisa itu, ngasih bantuan
servis gratis atau ganti oli. Lihimayatil millati wal ibad, untuk menjaga agama dan manusia, para hamba Allah. Jadi jihad itu untuk menjaga agama dan manusia, seperti jihad di Palestina, ya, menjaga agama, menjaga kemuliaan tanah suci Palestina, jihad fisabilillah. Wakal infaqi li tahriri raqiq, dan juga seperti infak untuk membebaskan budak. Ya, kalau zaman dulu masih ada perbudakan, ya, masih ada perbudakan, maka infak yang paling utama ketika itu membebaskan seseorang dari perbudakan. Pada fase Mekah, pada fase dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu banyak kaum muslimin itu dari kalangan budak, para sahabat dari kalangan budak, dan itu orang-orang kaya di situ perannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu banyak itu membebaskan budak. Salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal. Maka Bilal menganggap Abu Bakar ini tuannya dia, tuan saya adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang membebaskan saya dari perbudakan. Ya. Wa mudawatil marid, termasuk juga infak fisabilillah adalah untuk menyembuhkan orang sakit, ya, menyembuhkan orang sakit. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang lagi sakit, ya, kita kumpulin duit, ya, kumpulin duit buat membantu jamaah kita yang lagi sakit, ya. Karena pasti butuh tuh Pak, Bu, ya. Walaupun yang namanya sekarang udah ada BPJS, tapi BPJS kan juga iurannya wajib. Supaya bisa iuran BPJS harus kerja. Sementara dia lagi sakit nggak bisa kerja. Gimana? Ya kan? Jadi bantu. Ya. Walaupun dia orang mampu, punya BPJS, punya asuransi BPJS, tapi dia lagi sakit. Ya. Kalau dia sakitnya terus-terusan, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa kerja, nggak bisa iuran BPJS juga. Gitu. Jadi bantu. Untuk konteks lebih besarnya lagi, ya, wa mudawatil marid, misalkan umat Islam bisa membangun rumah sakit. Ya. Sangat bagus ya kalau umat Islam bisa punya rumah sakit Islam sendiri gitu, yang dikelola dari dana wakaf, dana umat. Nah, sehingga udah nggak usah kepikiran lagi lah untuk uang berobat. Terutama adalah bayar dokter. Ya, bayar dokter itu kan mahal, Pak. Ya. Dokter itu bayarnya mahal karena dia harus standby dokter. Walaupun ngobatinnya sih sebentar biasanya dokter, ya. Ngobatinnya sebentar, tapi biayanya mahal. Bayar dokter itu mahal. Maka kalau kita bisa punya rumah sakit nih umat Islam, bagus. Ya. Terutama untuk bayar dokter, sehingga nanti yang datang itu gratis. Ya. Umat Islam yang berobat gratis, nggak usah mikirin buat bayar dokter, buat bayar obat, nggak usah. Ya. Ini termasuk infak fisabilillah. Wa ma ila dzalika min mawadhinil infaq fi sabilillah la fi sabili syaitan. Dan segala bentuk lapangan infak fi sabilillah, bukan fi sabili syaitan, bukan infak di jalan setan. Ya. Wa dzakarahum ra'fatan bihim annal infaq alladzi amarahum bihi huwa min mali ta'ala alladzi razaqahum iyyah wa annahu ba'duhu la kulluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya atau pada rangkaian ayatnya bahwasanya infak yang diperintahkan Allah itu adalah infak dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya saja. Ya. Sebagiannya saja, bukan seluruhnya. Ya. Kalau zakat itu kan berapa persen? 2,5%. Ya. Cuma 2,5%. 2,5% itu berapa? 0,25 ya.
Bukan ya? Itu mah 25% ya. 0,025 ya. Itu 2,5%. Kecil ya. Insyaallah. Kecil kalau pendapatannya kecil. Kalau pendapatannya gede, ya gede juga ya. Gede juga. Tapi ini sebagiannya saja yang Allah perintahkan untuk diinfakkan. Idz qala lahum anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Ai min ba'dil mali alladzi razaqnakumuhu fadlan minna wa ihsanan ilaikum. Artinya sebagian dari harta, bukan seluruhnya harta, ya, sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qulta ayyuhal qari'ul karim, kalau kalian berkata wahai para pembaca, wa hal li syaitani sabilun yunfaqu fiha al-malu, apakah setan itu punya jalan sehingga ada yang namanya infak di jalan setan? Ajabtuka qailan, maka aku berkata, aku menjawab, ay wa rabbil ka'bah innaha kullu ma yunfiqu fi maksiatillah, innaha kullu ma yunfaqu fi maksiatillah ta'ala wa infaqun fi sabili syaitan. Ada yang namanya infak di jalan setan, yaitu segala macam infak untuk maksiat. Itu namanya infak di jalan setan. Wa dzalika kal infaqi fil qimar. Itu seperti infak untuk perjudian, ya. Ini kalau orang berjudi itu kan infak juga tuh mereka tuh, Pak Bu ya. Tapi infak di jalan setan, ya. Bahkan infaknya bisa jadi lebih besar daripada infak fisabilillah. Infak fisabilillah atau misalkan zakat itu kan cuma 2,5%. Tapi kalau untuk judi, ada orang bisa sampai jual rumah, ya, habis hartanya untuk judi. Ya. Akhirnya sampai kejadian tuh kan, istri ngamuk, ada yang sampai ADRT dan sebagainya. Itu gara-gara infak fi sabili syaitan. Contohnya judi, ya. Sekarang judi Pak Bu makin canggih ya. Kalau dulu judi itu harus datang ke tempat judi. Minimal kalau nggak ada tempat judinya beli kupon, togel ya kan. Kalau sekarang modal HP aja, nggak perlu datang ke tempat judi, pakai HP. Judi online. Jadi ngeri sekarang ya. Ngeri, judi online itu ngeri. Lagi tidur-tiduran, habis rekening. Padahal lagi tidur-tiduran tuh, nggak kemana-mana. Rekening habis. Judi online katanya. Ya. Ngeri banget. Ya. Itu infak fisabilillah syaitan. Wallahwi, dan juga infak untuk hal-hal yang melalaikan. Wal batil, dan kebatilan. Ya Pak Bu, orang ngaji kemudian ada judulnya infak, ya, infak pengajian, ya. Ngadain kursus baca Quran, infak pengajian. Itu di komentar Facebook itu ada yang komen, agama kok dijual katanya. Minta infak buat bayar guru ngaji, dibilang menjual agama. Ngeri banget ya respon orang itu, netizen luar biasa ya. Padahal itu infak fisabilillah, ya, infak di jalan Allah untuk bayar guru ngaji, ya. Dibilang agama dijual. Tapi orang rela bayar untuk artis, ya. Ada konser, ya, bayar, ada yang sampai 500.000 untuk duduk VIP kan, VIP bayarannya mahal, tapi mau bayar, ya. Padahal kalau bayar artis, nanti artisnya buat operasi plastik, duitnya kebanyakan operasi plastik, karena kan artis modalnya dia tampang Pak Bu, dia takut tampangnya jadi jelek, ya. Operasi plastik lah dia, fansnya ya kecewa, katanya artisnya operasi plastik, lah salah dia, ya.
Datangin ngasih duit buat artis, ya artisnya buat kayak gitu operasi plastik. Tapi kan kalau buat infak pengajian, masa sih ustadznya buat operasi muka, ustadznya kan nggak ada. Paling buat pesantrennya gitu kan, buat masjidnya gitu. Ya ini karena infak fil sisabili syaiton, untuk hal-hal yang sia-sia. Wakal infaqu fi aklin wa syurbin wa labsil haram. Begitu juga infak untuk makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ya. Ya ada tuh ya. Baju cuman kayak kutang doang gitu. Kayak kutang doang ya. Kelihatan ketekannya gitu. Tapi harganya mahal. Mahal bener ya. Cuma dipakai buat pesta-pesta. Mahal itu. Pakaian yang haram ya. Padahal baju kekurangan bahan istilahnya kan. Baju kekurangan bahan cuman ketekan doang. Tapi mahal ya. Ada nggak cuman ketekan doang, cuman buat nutup gini doang kayak kemben gitu. Mahalnya bukan main ya. Itu kalau lihat-lihat ya kan, artis-artis kan kayak gitu. Kayak kemben doang bajunya. Tapi mahal. Itu infak fisabilis setan ya. Infak di jalan setan. Makan, minum ya. Emang dikata minuman haram itu murah? Ya iya, kalau yang oplosan itu murah itu mah ya minuman haramnya orang-orang kere itu oplosan. Tapi kalau minuman haramnya yang modelannya dari botolnya aja udah botol beling aja udah beda sendiri itu. Nggak ada dijual di tempat-tempat lain, botolnya doang. Ya. Mahal itu. Ya. Jadi minuman yang haram itu juga mahal, nggak murah itu. Sehingga untuk untuk bisa minum yang haram aja modalnya gede ya. Untuk bisa minum haram perlu modal gede, perlu infak, dan ada orang mau gitu kan, orang mau ngeluarin duit untuk minum haram. Infak fisabilis syaitan ya. Wakal israfi fil akli wa syurbi wa ghairihima, atau berlebih-lebihan, mubazir dalam makan minum ya. Mubazir, hati-hati juga Pak Bu. Makanannya sih halal ya, minumannya sih halal, cuman mubazir ya. Mubazir, hati-hati ya. Termasuk kalau misalkan ngadain pesta-pesta ya, pesta-pesta pernikahan, hati-hati ya. Jangan sampai mubazir ya. Kita mentang-mentang, oh saya kan kasih duit ke pengantinnya gede, saya kasih nih ya, saya ambil semua itu, setiap ya warung-warung di mana di dalam pesta itu ambil semua, tapi nggak dimakan, mubazir kan ya. Ambil semua tapi nggak dimakan, mubazir. Hati-hati ya. Mubazir juga termasuk perbuatan fisabilis syaitan. Kullu hadzal infaq huwa fi sabili mardhati syaitan. Semua bentuk infak tadi itu adalah infak dalam jalan untuk membuat ridho setan. Walidza fa huwa ya'muru bihi wa yuzayyinuhu li fa'ilihi. Karena itu setan juga nyuruh dan ngiming-ngimingin ya, mempromosikan ya. Dipromosiin tuh sama setan. Promosi wisata, judulnya wisata ya. Ternyata fisabilis syaitan ya. Wisata untuk ngabisin duit ya. Tapi ngabisin duitnya untuk hal yang haram. Wa hal tadri ayyuhal qari ma yadullu alaihi qauluhu ta'ala fi hadha nida' wa huwa qauluhu ta'ala min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Tahukah wahai para pembaca apa yang dimaksud oleh ayat ini? Sebelum datangnya satu hari yang tidak ada jual beli, tidak ada sahabat, tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir pada hari itu termasuk orang-orang yang zalim. Innahu dalla ala anna Allah ta'ala rahmatun bi'ibadihil mu'minin wa syafaqatun alaihim
istajalahum fil infaq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan ini itu sayang sama hamba-hambanya yang mukmin, ya. Makanya dimotivasi itu supaya buru-buru berinfak, ayo sebelum nanti datang kematian, ya. Buru-buru berinfak, ayo, itu berarti Allah sayang, ya. Supaya segera berinfak, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi dikasih alasannya juga, gitu. Kalau enggak kalian segera berinfak, nanti kalian keburu meninggal, gitu. Kalau udah meninggal repot, ya. Maka istajalahum fil infaq fi hayatihim qabla mautihim. Maka Allah memotivasi mereka untuk bersegera berinfak dalam kehidupan mereka, ya, ketika mumpung masih hidup, qabla mautihim, sebelum mati. Idzil mar'u idza mata in qata'a amaluhu. Karena manusia itu kalau sudah mati putus amal perbuatannya, ya. Sebagaimana dalam satu hadis, ya kan, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa thalathun. Bahwasanya seorang hamba itu kalau sudah mati maka putus amal perbuatannya, putus. Artinya udah nggak bisa beramal lagi, ya. Udah nggak bisa beramal lagi, punya harta udah nggak bisa diinfakkan lagi, orang udah mati, gitu kan. In qata'a amaluhu wa talqal jazaa'a min amalihi alladhi amilahu qabla mautihi. Dan sudah saatnya untuk bertemu dengan balasan amalnya yang dulu dia perbuat semasa hidupnya, ya. Kalau udah meninggal, ya itu udah saatnya pembalasan. Udah nggak ada lagi masa amal soleh, ini udah masa pembalasan. Udah nggak ada lagi kompetisi. Kalau sudah meninggal, masanya pemberian hadiah, masanya pengumuman hadiah, ya. Pengumuman pemenang lomba, siapa saja yang menang lomba, ya. Udah nggak ada kompetisi udah ditutup, ya. Perlombaan sudah ditutup, udah saatnya pengumuman pemenang lomba. Tinggal tunggu aja saatnya pengumuman pemenang lomba nanti di akhirat. Udah mati, ya. Udah tutup semuanya. In kana khairan fa huwa khair. Kalau amalnya baik, ya nanti hasilnya juga baik. Wa in kana syarran fa huwa syarrun. Kalau amalnya buruk, ya hasilnya juga buruk. Wal abdu idza mata dakhala fil hayatil akhirah haitsu la yanfa'ul mar'u yauma idzin bai'un. Seorang hamba itu kalau sudah meninggal, maka akan masuk ke dalam alam akhirat, masuk kepada kehidupan akhirat, di mana di kehidupan akhirat itu udah nggak ada yang namanya jual beli, ya. Lah jual beli kan pakai modal, ya. Lah modalnya udah nggak ada, ya. Modal udah nggak ada, harta udah musnah semuanya. Apa mau dimasukin ke dalam kuburan hartanya? Emang bisa, ya. Masukin hartanya di kuburan gitu, nggak bisa. Emang di kuburan ada apaan? Mau bawa harta banyak juga di kuburan apaan gitu kan? Nggak ada warung di sana di kuburan, ya. Nggak ada warung, nggak bisa dibelanjain, ya. Mau menjamal soleh di dalam kuburan nggak ada masjid, ya. Nggak bisa. Jadi udah tutup semuanya, ya. Udah nggak ada jual beli, ya. Idz la yamliku syai'an, karena orang yang namanya orang meninggal udah nggak berkuasa apa-apa, udah nggak bisa megang apa-apa, ya. Nggak punya kuasa, nggak bisa megang harta, ya. Hatta yabi'uhu, ya. Kalau punya harta bisa buat modal, ya. Bisa buat beli. Wala yujad man yashtari, ya. Dan nggak ada lagi yang membeli, ya. Jadi kalau punya harta nggak bisa dijual, ya. Yang membeli pun juga nggak ada, ya. Karena meninggal, ya. Barang dagangannya semuanya dimasukin kuburan gitu. Yang mau beli siapa? Nggak ada, ya. Nggak ada yang ngebeli, ya. Kama la tanfa'uhu khullatun aw shadaqatu ahadin. Sebagaimana la bai'un, begitu juga wala khullatun. Kata Allah wala khullah. Apa khullah? Apa arti khullah? Khullah itu dari khalil. Apa khalil?
Kalau Nabi Ibrahim itu sebutannya adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah, ya. Sahabatnya Allah, ya. Khalilullah. Nah, maka di akhirat wala khullah, ya, nggak ada lagi kekasih, nggak ada lagi sahabat, ya. Kalau yang namanya sahabat biasanya ngebelain, ya kan? Sahabat ngebelain. Buktinya apa? Tawuran tuh, lihat anak-anak tawuran. Rata-rata tawuran karena apa? Solidaritas. Ya, solidar sama teman. Solidar sama teman sekolah. Solidar. Itu khullah, ya. Nah, di akhirat udah nggak ada solidaritas. Nggak ada geng-gengan. Nggak ada mentang-mentang saya sama-sama anak Persija, sama-sama anak Persib gitu. Nggak ada, ya. Udah nggak ada khullah di situ. Wala syafa'ah, dan juga nggak ada syafaat. In wujida man yashfa'u lahu, in wajada atau in wujida man yashfa'u lahu. Ay la syafa'atan illa ba'da idnillahi ta'ala. Tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa ridhahu 'anil masyfu'ilah, dan ridho dari orang yang diberi syafaat. Jadi gini, kita meyakini adanya syafaat, betul nggak? Betul. Tapi yang kita yakini itu adalah syafaat dengan seizin Allah. Artinya ayat ini nggak salah ketika dikatakan wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Karena nanti ada ayat yang lain dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Yang bisa memberikan syafaat itu hanya dengan izin Allah. Termasuk Rasulullah, Rasulullah kalau mau ngasih syafaat harus izin Allah dulu. Nanti dibaca dalam hadis, Rasulullah itu sujud dulu di depan Allah, minta izin untuk bisa ngasih syafaat. Nggak bisa, ya, orang sembarangan ngasih syafaat tanpa izin Allah. Wa khatama ta'ala hadzal nida ar-rahim biqaulihi wal kafiruna humul zalimun. Ayat ini ditutup dengan wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ya. Untungnya ayat ini bunyinya wal kafiruna humul zalimun, bukan wadh-dhalimuna humul kafirun. Kalau dibalik gimana? Kalau bunyi ayatnya kayak gini, wal kafiruna humul zalimun, orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya orang yang kafir itu termasuk orang yang zalim, tapi orang yang zalim belum tentu kafir. Ya kan? Karena wal kafiruna humul zalimun, artinya zalimun yang besar. Kafirun termasuk di dalamnya. Orang yang kafir termasuk orang-orang yang zalim. Tapi kalau bunyi ayat tadi balik, wadh-dhalimuna humul kafirun, orang-orang yang zalim itu termasuk orang-orang yang kafir. Ngeri itu, Pak. Siapa di antara kita yang tidak zalim? Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang berbuat keji, berbuat dosa besar, aw dzalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri. Jadi tidak ada dari kita yang tidak menzolimi dirinya sendiri. Pasti kita punya dosa, dan berbuat dosa itu menzolimi diri sendiri. Untungnya ayatnya bunyinya nggak kebalikan. Ya. Apa yang dimaksud zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan orang-orang yang kafir itu termasuk orang-orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya yang disembah itu adalah Allah, yang dimintai tolong itu adalah Allah. Ya, tapi orang-orang kafir tidak menempatkan Allah pada posisinya. Makanya orang yang kafir disebut wal kafiruna humul zalimun. Dan kafir itu Pak Bu ada dua. Kufur itu ada dua, kekafiran itu ada dua. Ada kufur millah, ada kafir agama, kekafiran secara agama, dan kita udah mafhum ya tentang kufur agama ini. Tapi yang kedua adalah kufrun nikmah, ya, kufur nikmat. Jadi tidak mempergunakan nikmat di jalan Allah. Maka di sini kenapa orang-orang yang tidak mau berinfak disebut orang-orang kafir? Karena dia kufur nikmat, diberikan harta oleh Allah tapi tidak mau dikeluarkan untuk infak di jalan
Allah. Ya. Maka orang tidak mau berinfak, tidak mau berzakat disebutnya orang kafir. Bisa jadi kufrul millah, nggak bisa jadi kalau dia menolak zakatnya karena menganggap zakat itu bukan rukun Islam. Nah, itu bisa jadi kufrul millah itu. Nah, makanya dia, Abu Bakar As-Siddiq sempat memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Jamaah rahimakumullah, begitulah ngaji kita pada hari ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 254. Kesimpulannya adalah yang namanya berinfak itu adalah termasuk perintah, ya. Kemudian yang diminta itu adalah hanya sebagiannya saja, bukan seluruhnya. Kemudian hati-hati kalau tidak mau berinfak di jalan Allah, maka bisa tergolong kufur nikmat. Ya. Tidak sampai kufrul millah, tidak sampai mengeluarkan kita dari agama, tapi kita menjadi orang yang kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang zalim. Kira-kira demikian kesimpulannya, dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita dimudahkan langkah kita, dimudahkan urusan kita, dan dimudahkan segala niat kita sehingga kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.